Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, amma ba'd. Pak Imam dan seluruh pengurus serta jemaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, disebut Syahrul Qur'an. Ada hak segala sesuatu yang harus kita tunaikan. Allah punya hak, Nabi punya hak, sesama manusia ini punya hak, hewan-hewan ini punya hak, tumbuh-tumbuhan ini punya hak, dan Al-Quran juga punya hak. Siapa yang menjawab dengan betul, minimal ada 5 hak Al-Quran, saya kasih hadiah umroh gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Sekarang dipikirkan, nanti di akhir pertemuan ini saya akan minta jawabannya. Hadiahnya umroh gratis. Nah, sebelum itu saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk jalan-jalan dulu ke luar negeri, ke Maroko. Bukan Sorowako di Sulawesi, Bangko di Jambi, tapi ini Maroko. Kami 7 orang dari Indonesia berangkat lewat Kuala Lumpur. Kemudian dari Kuala Lumpur transit di Jeddah, melanjutkan perjalanan ke Maroko. Tiba di Casablanca. Casablanca ini bukan ibu kota Maroko. Maroko itu ibu kotanya Rabat namanya. Rabat. Kalau kita sudah biasa dengan kata-kata Rabat. Rabat itu diskon ya, atau untung. Potongan harga kata Pak Imam. Rabat ini ibu kota Maroko. Tidak selalu kota besar itu menjadi ibu kota, dan ibu kota itu biasa pindah. Dulu Pakistan tuh ibu kotanya Karachi, sekarang pindah di Islamabad. Dulu Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur, sekarang pindah ke Putrajaya. Dulu South Africa ibu kotanya Cape Town, sekarang di Pretoria, dekat Johannesburg. Banyak, katanya ibu kota NKRI mau pindah juga. Kemana? Ke Kalimantan, ke kampung orang Dayak. Tidak apa-apa, bukan pindahnya yang penting. Termasuk kita sendiri juga nanti mau pindah ke alam kubur. Yang penting itu persiapan untuk pindah ke sana. Kalau sekedar pindah gampang, tapi bagaimana kita siap nanti menghadapi pertanyaan yang ada dalam kubur. Nah, dari sekarang boleh kursus bahasa Arab Pak Imam ya. Karena malaikat mungkar nakir itu nggak nanyanya pakai bahasa Inggris, nggak nanya pakai bahasa Sunda. Kata Pak Imam, di kubur langsung bisa bahasa Arab. Hadirin yang mulia, kami tiba di Casablanca, maju ke imigrasi, itu tidak dimintai visa. Banyak negara tuh minta visa. Kita mau ke India nih, itu harus ada visa dulu baru bisa berangkat ke sana. Kalau nggak ada visa nggak dikasih. Bukan tiba di India baru ditolak, sejak di airport Cengkareng sudah ditolak, nggak boleh terbang. Haji Komar baru pulang dari Bangladesh, harus ada visa Bangladesh. Nggak punya visa Bangladesh nggak bisa terbang. Bukan ditolak di airport Bangladesh, tapi di airport Soekarno-Hatta sudah ditolak, tidak ada visa. Tapi kita masuk ke Maroko, itu mereka mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome, wilujeng sumping. Mereka senang dengan kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, khususnya Indonesia. Indonesia ini sangat disenangi orang Maroko. Kenapa? Dulu waktu Maroko merdeka, Bung Karno yang pertama kali memberikan dukungan. Jadi senang mereka dengan kedatangan orang-orang Indonesia. Di Maroko itu ada pertemuan namanya Musyawarah Eropa. Musyawarah Eropa diselenggarakannya di Afrika. Kenapa? Kalau di Eropa tidak bisa membuat pertemuan besar-besar umat Islam.
Jadi diselenggarakannya di Maroko. Maroko dengan Eropa itu sebentar saja, seperti Merak Bakauheni. Merak Bakauheni naik mobil aja, nyebrang tuh, naik mobilnya ke kapal, nyebrang sana sampai. Itu di Selat Gibraltar namanya, nyebrangin itu aja. Itu dihadiri 72 negara, 12.000 orang. Itu bisa berkumpul seluruh penanggung jawab dakwah di Eropa datang di Maroko, di Afrika Utara. Maroko ini letaknya di bagian barat Afrika Utara, jadi disebutnya Maghrib. Orang Maroko nggak pernah menyebut negaranya itu Maroko. Kami dari Maroko tidak. Mereka menyebut kami ini dari Maghrib. Mereka menyebut namanya Maghrib. Begitu juga Casablanca, mereka nggak pernah menyebut Casablanca. Casablanca itu orang-orang luar menyebutnya Casablanca. Casablanca itu artinya rumah putih. Mereka menyebutnya Darbaido. Mau kemana Darbaido? Atau awal-awal apa ini Darbaido? Saya nggak ngerti di mana ada kota namanya Darbaido. Saya cari di peta, Darbaido tidak ada. Kalau kita tanya orang-orang Maroko mau kemana? Darbaido. Darbaido di mana? Ternyata itu Casablanca. Jadi di Maroko nih Pak, Masya Allah, luar biasa. Islam tuh 99%. Saya bilang di Indonesia kami punya 1 juta masjid. Dia bilang kami punya 1 juta hafiz Quran. Itu mereka baca Quran 3 kali sehari, dipimpin oleh imam, 1 manzil. Di dinding-dinding mereka itu ada nomor surat dan nomor manzil. Manzil itu setengah juz. Jadi kalau 1 juz 20 halaman, 1 manzil itu 10 halaman. Di dinding-dinding itu dipajang asar surat ini, manzil ini. Maghrib begitu juga. Kemudian subuh. Jadi 3 waktu mereka membaca Al-Quran. Yang buka Quran hanya imam. 2 soft, 3 soft, nggak ada yang buka Quran. Semuanya hafiz Quran ternyata. Jadi kita di belakang pelan-pelan buka Quran, malu. Masya Allah. Ini mereka punya kebiasaan sehingga luar biasa. Quran ini betul-betul menjadi makanan mereka hari-hari, kunyahan-kunyahan mereka hari-hari. Anak-anaknya lagi main bola sambil mulutnya itu menghafal Quran. Anak-anak lagi main di jalan. Itu musim dingin Pak kami di sana, Masya Allah. Semua orang pakai jaket tebal-tebal, baju tebal-tebal. Tapi subuh penuh di masjid. Dan kami hampir tidak pernah makan di masjid. Pagi diundang ke rumah siapa, siang diundang ke rumah siapa, malam diundang ke rumah siapa. Jadi tiap hari itu makan di rumah orang-orang. Makan kami 7 orang di Indonesia, kemudian ditemani oleh 4 orang, 5 orang orang lokal, datang ke rumah Abdullah, datang ke rumah Muhammad, datang ke rumah Khalid. Hari-hari seperti itu keliling. Kalau kami datang ke rumahnya, tuan rumah udah berdiri menunggu dengan senyum. Ahlan wa sahlan, welcome. Masuk ke dalam rumah, dipersilahkan duduk di kursi. Anaknya langsung bawa ceret untuk cuci tangan. Itu ada ceret cuci tangan ya, dituangkan ke tangan kita. Ngobrol-ngobrol, kemudian dia keluarkan supra. Supra ini alas makan. Ada yang punya kursi, ada juga yang di bawah. Tetapi walaupun duduk di bawah, selalu ada meja. Itu kebiasaan mereka. Meja apa namanya? Meja lesehan, meja lesehan. Suprahnya bukan 1 lembar. Alas makannya bukan 1 lembar, berlembar-lembar. Karena lembaran pertama itu isinya buah-buahan. Ada anggur, ada apel, ada delima. Mereka ini penghasil delima yang besar-besar. Ada jeruk, ada kiwi, ada semangka. Itu hidangan pertama. Ngobrol-ngobrol, perkenalkan diri, tuan rumah perkenalkan ini anak-anaknya. Kemudian setelah selesai makan buah, digulung supranya. Dibawa masuk,
Kemudian keluar hidangan yang kedua, roti-roti, minyak zaitun, kemudian kue-kue yang masih lembut-lembut. Ngobrol-ngobrol. Kemudian selesai, digulung lagi, dibungkus. Karena suprahnya itu suprah plastik yang memang sekali pakai. Bapak kalau pernah pergi umroh atau haji, atau pergi pada hari-hari lain di Masjidil Haram, itu ada suprah plastik digulung kan. Nah, itu tidak dipakai lagi, digulung kemudian diletakkan tempat sampah, dibuang. Itu suprah kedua digulung. Kemudian baru datang menu asli yang ketiga. Mereka itu keluarkan ayam panggang, keluarkan daging yang empuk. Karena orang Maroko kalau masak daging, ayam atau daging, mereka selalu di presto. Ibu-ibu biasa presto ya kan? Gimana Bu? Biasa nggak presto? Ah, biasa ibu-ibu presto di sini. Sampai tulang-tulangnya itu empuk. Keluar tuh daging, keluar tuh nasi mandi atau nasi kebuli tinggi. Satu nampan tuh 8 orang nggak habis. Menggunung. Ayamnya di dalam, dagingnya di dalam. Kita makan satu nampan 8 orang. Tidak habis nggak masalah buat mereka, karena anak-anaknya, istrinya akan makan itu. Kemudian itu digulung, datang lagi makanan berikutnya, makanan penutup. Kemudian setelah selesai makan penutup masih ngobrol-ngobrol, kadang-kadang minta nasihat, kadang-kadang minta bayan atau ceramah. Kemudian setelah itu terakhir keluar teh maghribi, atau kadang-kadang kalau kita minta kopi dibuatkan kopi. Kadang-kadang keluar susu, tergantung permintaan. 5 lapis makanan mereka untuk memuliakan tamu. Setelah itu kami pamit. Sebelum pamit mereka pasti selalu minta doa. Doakan agar diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Begitu. Luar biasa, kami dihantar ke Wujda, namanya Wujda. Itu satu kota perbatasan dengan Aljazair. Ketemu berbagai orang di sana, termasuk jumpa Syekh Barmata, umurnya 94 tahun, dan beliau sangat berpesan agar dalam setiap amal kita menjaga niat kita. Kita datang ke masjid, sholat berjamaah, kita jaga niat kita. Kita saum Ramadan, itu Pak Imam menuntun kita sebelum pulang, kita dituntun untuk membaca niat saum besok. Karena tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat pada malam harinya, puasa Ramadan. Dan kecantikan gadis-gadis Maroko, tersembunyi kecantikan mereka. Dan kita kalau pergi ke toko belanja, kita beritahu kita ini orang baru di sini. Mereka bilang, "Oh, natasyarraf alaik, selamat datang." Kita naik Grab kalau di sini, di sana namanya InDrive. Di sini ada juga InDrive, toh. Kalau kita kasih tahu, ini saya mau ke sini, saya ini baru pertama kali di sini, saya tidak tahu, ini alamatnya. Oh, langsung dia bilang, selamat datang di Maghribi. Jadi mereka ini sangat ramah terhadap tamu. Kita pergi ke satu masjid, namanya Masjid Hasan Sani. Dia punya menara itu tingginya 220 meter. Monas itu tingginya 135 meter. Kalah Monas. Tingginya 220 meter menara Hasan Sani. Dan mereka tidak pakai kubah-kubah masjidnya. Menaranya itu lurus aja ke atas. Ini khas Maroko. Pulang dari sana, kami mampir di Jeddah, langsung ke Madinah, naik kereta api cepat. 300 km per jam kecepatannya. Nggak terasa berangkatnya, nggak terasa tibanya. Tahu-tahu udah sampai Madinah. Kemudian sholat di Masjid Nabi, ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian balik ke Mekah, umroh. Selesai umroh, baru kembali. Nah, sekarang pertanyaannya tadi. Ada minimal 5 hak Al-Quran. Minimal 5 hak Al-Quran. Yang jawab dengan betul, saya kasih hadiah umroh.
Syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja? Ayo sebutkan. Hak Al-Quran itu apa? Ibu-ibu boleh juga jawab. Apa Bu? Dibaca, satu. Terus apa lagi? Dihafal tadi. Ditadaburi. Terus apa lagi? Diamalkan. Apa lagi? Ayo. Dipahami. Apa lagi? Ini yang mendasar nih. Kalau dihafalkan, dibaca, ditadaburi, dipahami, itu satu baris saja dia. Ayo. Apa lagi? Dipraktekkan, maksudnya diamalkan. Terus apa lagi? Ayo. Apa? Kok ibu-ibu lebih aktif nih? Dijadikan pedoman hidup. Ayo, apa lagi? Apa tuh? Apa jawabnya, Bu? Karena mau dapat hadiah umroh. Karena mau dapat hadiah umroh. Dipelajari. Terus apa? Diajarkan. Terus apa lagi? Ayo. Dikhatamkan. Apa lagi? Ayo. Disampaikan. Ayo terus. Ini kalau persamaan kita, saya sampaikan yang 5 yang mendasar. 5 yang mendasar. Kalau nggak ada yang menjawab dengan betul, nggak ada yang dapat hadiah umroh nih. Ayo. Diimani. Terus. Apa lagi? Ini ibu ini betul. Ini ibu ini betul. Jadi 5 nih saya sampaikan yang mendasar. Hak Al-Quran. Yang pertama sekali itu diimani. Ibu ini betul. Iya. Nanti syarat dan ketentuannya saya sampaikan. 1, diimani. Yang kedua, dibaca yang betul. Kalau sekedar baca, banyak yang baca Quran Pak Imam ya. Tapi kalau nggak betul bacaannya, itu nggak betul artinya. La a'budu, artinya aku tidak akan menyembah. Ada yang baca la a'budu. Gimana tuh Pak Imam? Kebalikan itu artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, hak kecil artinya segala puji. Tapi kalau bacanya alhamdu, ha besar, itu segala keburukan. Coba, kebalikannya. Jadi ha dengan ha itu sudah berbeda. Jadi harus dibaca dengan betul. Itu yang kedua. Hak yang ketiga, itu harus diketahui artinya, itu haknya Al-Quran. Kenapa? Karena tadi ibu bilang pedoman hidup. Namanya pedoman itu harus dipahami. Kalau tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas tidak dipahami, kacau, terjadi kecelakaan. Lampu merah, nggak tahu itu harus berhenti. Kenapa jalan terus? Kenapa? Apa yang salah? Loh, itu lampu merah. Emang lampu merah artinya apa? Karena tidak paham. Jadi Al-Quran itu harus dipahami. Makanya itu Agim selalu sampaikan, baca Quran dengan artinya. Minimal artinya. Itu nanti akan ada tadabbur, akan ada kepahaman. Nah, jadi itu rentetannya ke bawah. Sudah 3. Diimani 1. Yang kedua, dibaca dengan betul. Yang ketiga, dipahami artinya, diketahui artinya, karena itu pedoman. Kemudian yang keempat, diamalkan. Itu ada perintah, ada larangan. Kalau tidak diamalkan, terus bagaimana bisa menjadi pedoman? Jadi harus diamalkan tuh haknya Al-Quran. Kemudian yang kelima, didakwahkan. Nah, didakwahkan, diajarkan tadi termasuk mendakwahkannya, disampaikan kepada orang lain termasuk mendakwahkan. Jadi ini 5 hak Al-Quran yang paling pokok. Nah, sekarang saya sampaikan syarat untuk dapat hadiah umroh. Dengar baik-baik syaratnya Bu. Yang lain juga boleh nih. Ibu ngajak 5 orang tetangganya untuk berangkat umroh, saya kasih hadiah 1 gratis. Nah, 5 orang aja, nggak banyak-banyak.
Mungkin yang depan satu orang, yang belakang satu orang, kanan satu orang, kiri satu orang, dari rumah ibu sendiri satu orang, udah 5. Nah, ibu berangkat gratis. Insya Allah nanti setelah ini boleh nanti minta nomor telepon saya sama Pak Amin. Bagaimana? Siap berangkat umroh? Masya Allah. Jangan khawatir. Umroh ini panggilan Allah, haji panggilan Allah. Karena Allah yang panggil, nanti Allah yang ongkosi. Kalau kita beranjakan uang kita karena panggilan Allah, diganti ongkosnya nanti sama Allah. Kenapa orang umroh, orang haji tidak ada yang kapok, pingin lagi, karena diganti lagi sama Allah. Jadi berangkat lagi, orang itu berangkat lagi. Masya Allah. Inilah 5 hak Al-Quran. Dan Ramadan ini adalah bulan di mana kita baca Al-Quran itu betul-betul akan dilipat gandakan pahalanya. Kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita berusaha keras untuk menghatamkan, memahami, tadi membacanya dengan betul, supaya kita mendapatkan manfaat yang besar dari Ramadan ini. La'allakum tattaqun, insya Allah.